Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Here we will present our group result. Baik, yang pertama, di sini kami ada aneka ragam cemilan rasa pisang, yaitu keripik pisang. Oke, next. Keripik pisang Nadia. Yang pertama ada permintaan tinggi, banyak konsumen mencari alternatif cemilan yang lebih sehat, yaitu keripik pisang terbuat dari bahan-bahan alami merupakan pilihan yang menarik. Yang kedua ada berikan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan usaha Anda. Kegiatan usaha keripik pisang mengadakan bahan baku, memiliki dan membeli pisang dari petani lokal. Dan yang ketiga ada penjelasannya. Dengan memenuhi kebutuhan konsumen, apa cemilan sehat, sumber daya, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, bisnis keripik pisang dapat menciptakan pendapatan yang berkelanjutan, inovasi, dan manajemen yang baik juga berkontribusi pada keberhasilan bisnis ini. Oke, next. Masalah atau peluang. Yang pertama di sini ada konteks, masalah-masalah tersebut dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan bisnis, per dan penting bagi pengusaha untuk menjadi banyak pasar, mengedukasi potensi masalah dan mempersiapkan banyak agar keripik pisang mereka tetap sulit dibedakan dan menarik. Yang kedua adalah ada masalah. Eh, di pasar makan ringan ada banyak pelanggan yang sekarang produksi keripik pisang dan makanan ringan serupa dan inovasi sesuai dengan gaya hidup sehat, termasuk varian baru bisnis pelanggan. Yang ketiga ada alternatif, mengikuti tren dan inovasi. Aktif mengikuti tren makanan proaktif dalam mereka mencari strategi produk untuk mengatasinya keripik pisang. Dan yang keempat, pelanggan. Pelanggan dengan pelanggan dengan alergi atau diet khusus. Pelanggan dengan alergi, mereka yang memiliki alergi makanan, misalnya terdapat adiktif atau bumbu tertentu, mungkin kesulitan menentukan berbagai keripik yang aman bagi mereka. Pelanggan dengan diet khusus, konsumen dengan diet. Hasil wawancara dan survei bermasalah. Yang pertama, metode wawancara yang kami gunakan adalah media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. 8% setuju dan 7% acuh tak acuh dari mereka yang kami wawancarai. Dari apa yang kami wawancarai, 2% tidak membutuhkan solusi baru. Oke, next. Perkiraan ukuran pasar keripik pisang di Lampung. Total potensi pasar makanan ringan di Lampung 100 juta diperkirakan berdasarkan proporsi pasar makanan ringan nasional. Perkiraan pangsa keripik pisang sekitar 30% dari pasar makanan ringan. Untuk target kota-kota besar dan kawasan wisata di Lampung sekitar 10%. Target target pangsa pasar yang dapat dicapai dalam beberapa tahun pertama sekitar 1-5%. Oke, next. Personal pelanggan. Untuk sasaran
Untuk sasaran di sini temukan cemilan sehat yang terjangkau dan disukai anak-anaknya. Yang kedua, belilah makanan ringan yang praktis untuk acara kumpul keluarga dan penggunaan sehari-hari. Dan yang terakhir, pendapatan nilai terbaik untuk uangnya sambil memastikan kualitas produk. Frustasi, di sini ada frustasi dan untuk kepribadian, introvert, ranking, sensing, sama dengue. Mungkin seperti ini yang bisa kita lihat, seperti yang di gambar. Oke, next. Volwe Profession Canvas. Yang pertama, Banana Surprise, Distributions and Relations, Logistics and Delivery, Server Productions, Packing, Suppliner. Dan ada larutan. Yang pertama, berbagai rasa seperti rasa original, karamel, manis, dan cabai pedas. Dan yang kedua, kemasan yang menarik dan ramah lingkungan, cocok untuk semua umur. Dan yang terakhir, harga terjangkau dengan kesegaran terjamin. Buat daftar manfaat solusi. Yang pertama, menyediakan alternatif cemilan sehat dan lezat yang terbuat dari bahan-bahan alami. Yang kedua, menarik bagi berbagai macam pelanggan karena beragam rasa dan jaminan kualitas. Dan yang terakhir, menawarkan produk ramah lingkungan dengan kemasan yang selaras dengan tujuan keberlanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya. Berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Halo, suaranya nggak ada, muncul. Ya Allah, gue udah ngomong. Astagfirullah. Sorry, 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 sorry. Bentar. Lanjut. Introduce myself. My name is Husnul Khotimah from group 9. This is analisis persaingan. Analisis dari manfaat, pesaing satu, pesaing dua, pesaing tiga, dan usaha kita sendiri. Yang terdiri dari produknya, harga, saluran merek, kemasan, ulasan pasar, dan UVP. Oke, next. Kanvas ramping. Kanvas ramping terdiri dari masalah, alternatif yang ada, larutan, metrik utama, nilai unik dalil, konsep tingkat tinggi, keuntungan yang tidak adil, saluran, segmen pelangganan, penggunaan awal, sampai model bisnis. Serta ada struktur biaya dan aliran pendapatannya. Next. Pemain terbaik bisa dilihat dari ulasan yang kita buat pada gambar tersebut. Yang dari keripik pisang merupakan salah satu jenis makanan ringan yang sangat populer di Indonesia dan seterusnya. Next. Validasi MVP. MVP dari bisnis keripik pisang ini yaitu misalnya dari rasa original dan manis. Berapa lama kita akan menguji MVP ini? Selama 2 sampai 3 minggu untuk mendapatkan tanggapan awal dari konsumen. Siapa aja sih target audiens untuk pengujian ini?
yaitu dari mahasiswa, pekerja kantoran, dan wisatawan lainnya. Hasil tesnya apakah cukup banyak pelanggan yang membeli? Jawabannya dari sekian banyak ada 70% dari target audiens yang membeli keripik pisang selama uji coba. Kesimpulannya yaitu bertekun. Realisasi dari wawancara ini ada minat tinggi dari konsumen yang mencari camilan sehat dan konsumen yang menyukai rasa kerenyahan dari keripik. Ada beberapa konsumen yang merasa harga produk agak tinggi untuk sebuah makanan ringan, dan langkah berikutnya yaitu mengembangkan varian rasa baru berdasarkan permintaan konsumen, menawarkan harga paket yang lebih fleksibel, aktif di media sosial, dan mengevaluasi serta memperbaiki kemasan untuk meningkatkan daya tarik. Next. Nah, rencana penjualannya. Berikut adalah gambar corong dari penjualan pelanggan dari keripik pisang Nadia. Dari target pasar, memimpin, peluang keuntungan, dan pelanggan. Rencana akuisisi pelanggan terdiri dari target pelanggan yang dari jenis, nomor, segmen pelanggan, perkiraan jumlah, perkiraan biaya untuk mengubah prospek ini menjadi pelanggan sebenarnya. Next. Strategi masuk pasar. Contoh yang kita ambil di sini dari Instagram. Instagram yang kami buat yaitu Instagram keripik pisang Nadia. Berikut adalah gambar dari poster keripik pisang Nadia. Next. Ini udah keberapa ya, Esai? Satu lagi, satu lagi. Oh ya, satu lagi. Rencana keuangan yang diawali dari biaya awal, yaitu terdapat pada slide ini yang bisa dilihat oleh kawan-kawan sekalian. Yang dari setting up, konsultan, business registration, website relate, license, order startup, starting operation, starting capital, dan total semuanya. Penjelasannya yaitu dana tersebut digunakan untuk memulai usaha keripik pisang dengan fokus pada pembelian peralatan produksi, pemasaran digital, dan pengadaan bahan baku berkualitas. Investasi tambahan akan dialokasikan untuk meningkatkan skala produksi dan penetrasi pasar. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aldi, silahkan. Oke, terima kasih. Introduce myself. My name is Muhammad Al-Hakim. Presentation perkiraan laba rugi. Jadi ini merupakan tampilan dari perkiraan laba rugi perusahaan kami. Itu ada di Januari ini merupakan data yang kami dapatkan. Ada sales, kelas sales itu 2000, kemudian seterusnya sampai bulan Desember. Ini perkiraan laba rugi yang kami buat. Penjelasannya adalah pertumbuhan stabil, pendapatan, laba kotor dan laba bersih terus meningkat setiap bulan. Pengendalian biaya yang baik, biaya operasional dikelola dengan baik, dan laba bersih tetap konsisten. Efisien bisnis, rasio margin laba bersih menunjukkan peningkatan efisien yang menunjukkan bahwa bisnis tumbuh dengan strategi yang efektif. Kemudian proyeksi keuangan.
Ini merupakan data proyeksi keuangan yang kami dapatkan dari number of sales year 1 yaitu 5.000, kemudian year 2 6.000, dan sampai dengan year 5 itu ada peningkatan sekitar 1.000 sampai 2.000. Kemudian di bawahnya adalah total dari number of sales dan value of each sales. Dan di bawahnya ada capital cost, ada juga expense, dan juga ada totalnya juga. Jadi jumlah saham yang ada jumlahnya 1.000, laba yang akan diinvestasikan 20.000 setelah 5 tahun, rasio P per E-nya adalah 0, tingkat diskonto 5, jumlah tahunnya 5. Perkiraan nilai terminalnya kosong ya. Kemudian ada ekonomi satuan. Sini ada kita sudah membuat pendapatan dari tahun 2024 itu sekitar 50 juta. Ada HPP-nya, laba kotor, margin keuntungan kotor, biaya operasional, dan juga laba usaha. Ekonomi satuan tahun 2024 eh, di eh, jadi ini merupakan unit ekonomi untuk satu tahun 2024 itu. Lihat laporan laba rugi untuk tahun 1 di slide 16. Kemudian rencana pendanaan. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha berikutnya, yaitu 50 50 apa sih ini Kak? 50 miliar apa 50 juta ya? lima puluh Ini juta itu. 50 juta. Jadi untuk peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, dan distribusi. Berapa banyak sudah di bootstrap? Jika belum, mengapa? Jadi 15 juta dari modal pribadi untuk memulai usaha kecil seperti pembelian bahan baku, peralatan, dan kemasan. Ada juga yang dapat di bootstrap yaitu sekitar 5 juta. Berapa banyak dana eksternal yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa? Jadi data eksternal itu 30 juta diperlukan untuk ekspansi skala besar, pembelian peralatan produksi modern, dan strategi pemasaran. Ada juga strategi pemanfaatan dana rinci, yaitu sekitar 10 juta. Ada juga 7 juta bahan baku, 5 juta kemasan ramah lingkungan, 3 juta untuk pemasaran digital, 2 juta distribusi awal, 1.500.000 sertifikasi halal dan di makanan, 1.500.000 pelatihan karyawan, dan 10 juta dana cadangan. Komposisi tim anggota 1 yaitu peran jabatan direktur utama, anggota 2 kepala operasional, dan anggota 3 kepala keuangan. Selanjutnya, apa yang membuat kami menjadi tim yang baik untuk memecahkan masalah yang kami pilih? Kompetensi individu. Setiap anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang saling melengkapi. Tim memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan menghormati perbedaan pendapat. Tim mampu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan jujur satu sama lain. Tim memiliki tujuan sama dan berkomitmen untuk mencapai hasil terbaik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen tim. Sebutkan siapa saja yang ada di tim Anda, mengapa mereka. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, jadi Dikembalikan ke moderator. dikembalikan ke moderator. Baik, oke. That's all the present for our group. Thank you, guys. Thank Thank you. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.